Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1, mata kuliah Statistika, Ekonomi, Bisnis, dan Lab. Di sini kita akan menjelaskan tentang uji hipotesa. Perkenalkan, saya Sabrina Aulia Zahra dan partner saya Gemma Afsa Novianti. Untuk pengertian hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Rumusan hipotesis sebagai petunjuk arah dalam rancangan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data serta penyimpulan. Rumusan hipotesis sudah dapat dibaca dari uraian masalah, tujuan penelitian, kajian teoritik dan kerangka pikir sehingga rumusannya sejalan. Nah, selanjutnya di uji hipotesa itu ada dua tipe hipotesis. Yang pertama itu hipotesis nol atau H0, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Yang kedua itu hipotesis alternatif atau H1, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk rumusan hipotesis H0, di sini pertama H0, mu sama dengan mu0. Terus H1, mu lebih besar dari mu0, kesimpulannya Z0 hitung lebih besar dari Z, maka tolak H0. Untuk H0 yang kedua, mu sama dengan mu0. H1, mu kurang dari mu0, kesimpulannya Z0 hitung minus Z proporsional maka tolak H0, atau Z0 hitung lebih besar dari Z proporsional maka tolak H0. Untuk yang ketiga, H0 mu sama dengan mu0. H1 mu tidak sama dengan mu0, kesimpulannya Z0 hitung lebih besar dari Z proporsional per 2 maka tolak H0. Selanjutnya di sini kita ada contoh soal 1. Pertanyaannya itu sebuah penelitian terhadap nilai mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 8 SMP menunjukkan rata-rata awal nilai siswa dengan 60, standar deviasi sebesar 7. Sesudah berselang 3 bulan, guru meragukan hipotesis tentang rata-rata nilai bahasa Inggris di atas. Untuk meyakinkan keabsahan hipotesis, sebuah sampel diambil secara acak sebesar 40 siswa dari populasi dan hasilnya ternyata sebesar 73 dan standar deviasi tidak berubah. Ujilah rata-rata nilai mata pelajaran bahasa Inggris tersebut memang lebih besar dari 60. Dan penyelesaian dari contoh soal pertama, diketahui H0 sama mu x sama dengan 60, H1 mu x lebih besar dari 60, alfanya sama dengan 0,05 dan z tabelnya 1,645. Mu 0 sama dengan 60, x barnya sama dengan 73, n sama dengan 40 dan sigma x-nya sama dengan 7. Ditanya ujilah hipotesis tersebut. Jadi z hitungnya itu x bar dikurang mu 0. Di sini ada x bar 73 dikurangi mu 0-nya ada 60 per sigma x-nya ada 7 per akar 40 atau akar n-nya di sini 40. Jadi z hitungnya 11,8. Karena z hitung lebih besar dari z table, maka tolak H0. Artinya memang benar bahwa hasil sampel dengan hipotesis menunjukkan bahwa lebih dari 60. Selanjutnya, di contoh soal 2, pertanyaannya, secara hipotesis, mesin stensil Scavo dapat menstensil 6.500 helai kertas per jam. Sebuah perusahaan stensil ingin membuktikan keabsahan hipotesis di atas. Perusahaan mengadakan observasi secara empiris dengan menggunakan 12 mesin Scavo dan hasil observasi tersebut sebagai berikut yang ada di tabel ini. Apakah hipotesis tersebut dapat dipercaya atau tidak? Untuk penyelesaian contoh soal kedua, diketahui H0 mu x sama dengan 6.500, H1 mu x sama dengan 6.500 juga. Dan alfanya 0,05, sigma x barnya itu 60
6033 dan S-nya 384,06. Nah, tadi sudah diketahuinya berapa, dan untuk penyelesaiannya itu T-tabel sama dengan proporsional per 2 atau N minus 1. Jadi T-tabelnya itu 0,025 dan 11 sama dengan 2,201. Untuk T hitungnya X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Di sini X barnya 6033 dikurangi mu 0-nya 650. Jadi per 384,06 dari S-nya per akar 12. Jadi T hitungnya sama dengan minus 4,13. Dengan demikian, T hitungnya kurang dari T-tabel, maka terima H0. Artinya, kemampuan mesin stensil Stafo menstensil kertas per jam sama dengan 6.500. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian materi tentang uji hipotesa yang kami sampaikan barusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.